Sahara. Rekan-rekan saya Fetianti Malkasari. Saya satu Nurul Iza. Saya Tristan. Saya Ila Rahmatul Fadani. Dan saya Aini Jaria. Kami dari Pertemukan Identitas Nasional Indonesia. Identitas nasional sebagai warga negara Republik Indonesia, tentunya kita sering mendengar lambang Garuda Pancasila, itu lambang negara. Bahkan zaman dulu ketika awal-awal negara kita merdeka, itu kadang ditaruh di dada, ya, seperti gambar Garuda itu, atau ditaruh di peci. Taruh di peci itu ada apa? Garuda, lambang Garuda Pancasila itu. Nah, kemudian yang kedua ada lambang juga bendera. Bendera itu kadang-kadang ditaruh di ini, apa namanya ini, kerah leher ini ya, itu ditaruh di situ, atau juga di peci. Saya juga punya ini. Jadi kalau keluar umroh gitu taruh di peci. Itu yang disebut dengan identitas nasional sebagai warga negara. Jika kita bicara mengenai identitas nasional, pengertiannya ini bisa diambil dari dua kata ya, identitas dan nasional. Identitas kita jika kita masukkan dalam di kamus bahasa Inggris, identity ini yang artinya itu adalah ciri khas, kemudian itu adalah suatu hal yang membedakan dengan negara yang lain, suatu hal yang membedakan. Kemudian nasional itu artinya kelompok bangsa. Dalam konteks ini nasional ini yaitu negaranya Indonesia. Jadi kalau kita satukan, pengertian dari identitas nasional adalah suatu hal yang mendasari suatu negara, yang mana hal tersebut itulah yang membedakan dengan negara yang lain itu. Kemudian itu di situ juga ada unsur-unsurnya, kemudian ada apa yang membedakan dengan negara yang lain seperti itu. Baik yang resmi seperti kayak bendera merah putih, kebangsaan, dasar negara Pancasila itu kan identitas nasional banget. Tapi itu kan yang forum-forum yang resmi banget, dan itu sudah diakui oleh skala internasional maupun dunia lain. Cuman kalau ada yang lebih membumi lagi, itu kayaknya batik, menurut saya loh ya, ini banyak sekali itu. Batik itu bisa diterapkan dalam segala suasana. Motifnya itu kan banyak maknanya ya. Nenek moyang kita itu kan pinter ya, kalau untuk pengantin itu motifnya itu parang, kalau untuk orang tua itu apa, itu kan banyak. Dan juga kalau pengalaman tetangga saya itu, setiap dia keluar negeri, itu juga harus, zaman dulu ini, zaman Soekarno ya, dia pakai kopiah hitam. Sampai Soekarno wafat, dia pakai kopiah hitam. Setiap berhenti di beberapa negara, pasti ditanya, pasti dibilangin sama orang-orang di sana, Soekarno. Gitu.
Soekarno. Jadi ternyata kopiah hitam menjadi identitas juga lama-lama, karena tak lepas dengan pimpinan kita, presiden pertama itu selalu identik dengan kopiah hitamnya, sehingga lama-kelamaan sampai sampai akhir ini, detik-detik ini, kopiah hitam menjadi lambang nasional. Jadi identitas nasional Indonesia ini sebenarnya diatur di dalam pasal 35 dan 36C, yang mana itu disebutkan bahwa di pasal 35 itu ada ciri khas atau identitas nasional Indonesia, yaitu bendera merah putih. Kemudian di pasal 36 itu dapat juga bahasa yang dipakai dalam identitas di Indonesia itu bahasa Indonesia. Namun ada hal lain yang menjadi identitas nasional di Indonesia itu sendiri, di mana diantaranya itu ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terus kemudian juga kita banyak juga kan suku, bangsa, etnis, dan kebudayaan. Itu menjadi identitas nasional. Kemudian juga ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara kita. Terus kemudian juga ini yang terpenting, yaitu Indonesia Raya atau lagu bangsa kita, mana itu diambil dari para pejuang Indonesia dulu yang bagaimana memerdekakan Indonesia itu sendiri. Jadi mereka itu dibentuk melalui sejarah seperti itu. Dengan batik itu kita bisa pakai untuk forum resmi, untuk kuliah, untuk menghadiri acara di rektorat atau apa, untuk seminar atau apa, nanti untuk menghadiri wisuda, untuk ke pesta juga bisa masuk. Nanti mohon maaf tuh ya. Adat budaya ketimuran itu sebenarnya yang jauh lebih bagus daripada hanya sekedar casing. Casingnya ada kopiah, casingnya ada tanda bendera merah putih, ada tanda Garuda misalnya. Tapi kalau perilakunya jauh dari nilai-nilai adat ketimuran, itu juga bukan identitas kita. Jadi harus selain apa yang saya sebut tadi itu, semestinya adat istiadat kita tetap menggunakan adat istiadat ketimuran dalam arti berakhlakul karim, ya, berakhlakul karim. Salah satu bentuk budaya di Indonesia. Nah, untuk penerapan dari sisi budaya di Indonesia sendiri, generasi penerus bangsa ini ternyata kurang bisa melestarikan budaya yang menjadi warisan luhur bangsa Indonesia. Sehingga apa yang terjadi akibat dari kurang melestarikannya ini, sehingga banyak negara lain yang ingin mengklaim bahwa itu adalah warisan budaya Indonesia, padahal aslinya itu adalah warisan budaya bangsa Indonesia. Karena akibat kurang melestarikan, kurang mencintai, kemudian ada pergeseran budaya dari barat, kita itu terlalu bangga dengan budaya yang milik orang lain, sehingga itu kita lupa dengan budaya kita sendiri. Sehingga itu yang mengakibatkan negara lain itu mengklaim